Halo everyone, kami dari kelompok 2. Saya Andini Setiarani Sucito dan Saya Andin Aziza. Kami akan mempresentasikan tentang memahami Al-Quran. Happy watching guys. pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lainnya secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan dari dalam pengertian Al-Quran menurut istilah terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandang dan keahlian masing-masing. Berikut dicantumkan beberapa definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain, yang pertama ada menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalam bukunya Itman Al-Dirayah menyebutkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melembahkan pihak-pihak yang menantangnya walaupun hanya dengan satu surat saja darinya. Kedua, ada Muhammad Ali Sabuni menyebutkan pula sebagai berikut bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad menutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Hudari Beg yang berkata Alkitab itu ialah Al-Quran, yaitu firman Allah SWT yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berikut tujuan memahami Al-Quran adalah untuk mendapatkan petunjuk hidup, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ajaran dengan benar, meningkatkan akhlak mulia, memperoleh hikmah, menghindari penyimpangan, dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Maka dari itu, memahami Al-Quran sangatlah penting bagi umat Islam. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang proses penurunan Al-Quran. Keberadaan Al-Quran tentu tidak pernah terlepas dari sejarah turunnya wahyu. Ini menunjukkan bahwa apa-apa yang ada di dalam Al-Quran mempunyai latar belakang atau kenapa Al-Quran itu diturunkan. Tentu mempunyai suatu sebab. Oleh karena itu, Al-Quran turun dengan sejumlah kronologis yang harus diketahui secara detail agar dalam memaknai tidak sepotong-sepotong kondisi masyarakat di mana komunitas itu tinggal, sehingga dalam pemaknaan tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, dan semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran ada 3. Yang pertama ada pemeliharaan dengan hafalan. Tradisi hafalan ini sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang kedua ada pemeliharaan dengan penulisan. Tradisi menulis ini sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW oleh sebagian para sahabat. Tetapi penulisan secara utuh dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, agar terhindar dari kerusakan. Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang dijaga olehnya dan oleh umatnya dari kejahatan, baik itu penambahan maupun pengurangan isi substansi Al-Quran. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.